Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening, pemirsa. Dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Octavianus Audi. Beliau adalah pengamat pasar modal. Selamat pagi, Mas Audi. Selamat pagi, Mas. Ya, apa kabar Anda di awal pekan ini? Kabar baik, terima kasih. Yes, kabar baik juga ini dari market ya. Kita lihat sentimen yang akan sangat kuat sekali gitu mendorong bahwa indeks di dalam negeri akan terus melaju ke zona positif. Kita tahu paket stimulus yang sempat menimbulkan keraguan apakah akan disahkan tahun ini atau tidak. Kemudian nampaknya sudah tercapai kesepakatan begitu antara Demokrat kemudian Republik. 900 miliar dolar Amerika ini dana raksasa begitu yang akan dibanjiri untuk market di Amerika Serikat. Bagaimana ini dampaknya untuk market global? Ya, saya pikir ini salah satu new chapter ya jatuhnya. Karena kan kemarin setelah FDA itu mengumumkan bahwa sudah Pfizer dan biotech ini vaksinnya sudah boleh didistribusikan di Amerika, dan sebelumnya ini di Inggris ini sudah di-approve, lalu juga di Uni Eropa juga sama. Betul. Nah, sekarang di Amerika setelah di-approve oleh FDA bahwa vaksin ini boleh digunakan, maka pihak dari Amerika pun sudah akhirnya mengucurkan dana dan akhirnya sudah di-approve. Dan saya pikir ini jadi salah satu chapter baru yang cukup menarik dan harusnya menjadi sentimen positif buat pasar. Karena kan penghalang kita atau penghalang global pun sama, itu adalah kondisi pandemi ini, dan jika memang ini sudah menjadi sudah mulai didistribusikan, harusnya herd immunity ini sudah mulai berjalan gitu. Oke, tapi sejauh mana ini bisa memberikan dampak yang cukup luas untuk market global, kemudian wilayah Asia dan akhirnya ke Indonesia? Karena kan masih membutuhkan beberapa waktu lagi begitu implementasinya di lapangan. Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya problem untuk saat ini adalah selain vaksin ini sudah di-approve dan kucuran dana juga sudah berhasil disetujui ya. Saya pikir salah satu game changingnya berikutnya adalah challengingnya adalah ya kita pendistribusiannya mau seberapa lama, dan salah satu yang menarik juga di sini adalah jika memang ini sudah mulai disuntikan, yang menjadi hal baru adalah apa efek sampingnya. Nah, karena kan kita belum tahu juga, walaupun ya sudah diuji sampai dengan fase 3 ini sudah di atas 93% bahwa ini sudah cukup baik untuk melawan corona COVID-19, tapi saya pikir apa dampak dari efek samping dari vaksin ini, dan itu yang menjadi timbul pertanyaan berikutnya seperti itu. Baik, lantas seperti apa yang perlu dicermati langkah investor maupun traders begitu menjelang opening market? Apakah mereka harus siap-siap times to buy begitu menurut Anda saat ini, atau masih hold dulu, masih wait and see? Ya, saya pikir ketika posisi sekarang ini harusnya sudah ambil posisi buy dari beberapa pekan atau bulan yang lalu, karena ketika kita lihat data-data ekonomi baik sebenarnya yang paling terlihat itu dari China ini sudah terhindar dari resesi, dan bahkan sekarang Amerika juga sudah mulai balik lagi, dan kita di Indonesia pun juga sama, walaupun kita ditargetkan ya GDP kita di akhir tahun ini atau kuartal tahun ini sebenarnya akan cenderung minus, cuman yang kita lihat adalah ke depannya, future-nya. Jadi tadi seperti disampaikan, apa sih dampaknya dari vaksin ini? Ketika vaksin ini sudah menimbulkan herd immunity dan orang-orang ini sudah bisa beraktivitas kembali, otomatis ekonominya akan terus berputar, dan ketika ekonomi ini sudah berputar, saya pikir kita akan bisa kembali lagi seperti itu. Jadi aktivitas seperti normal, dan income juga sudah mulai membaik, sehingga pertumbuhan dari ekonomi kita juga akan terangkat seperti itu. Wow, itu dia berarti amunisi yang sudah disiapkan untuk investor, terutama yang mereka jangka menengah panjang pun ini bisa memanfaatkan momentum ya, yang akan mengerek pasar lebih jauh lagi.